wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Sasmita, biasa dipanggil Cak Hendra. Ya, baik. Ini adalah YouTube edisi perdana saya, di mana saya akan membahas atau memberikan edukasi hukum kepada teman-teman semua berkaitan dengan kali ini yang saya bahas adalah kredit macet. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kepada saya. Cak Hendra, gimana kalau ada pihak debitur yang gagal bayar atau investasi, istilah umumnya adalah kredit macet. Nah, di sini saya akan bahas. Jadi begini, kredit macet itu merupakan hukum perdata, ya, di mana perseorangan dengan perseorangan atau hukum privat, ya. Nah, jadi setiap leasing atau lembaga pembiayaan, ya, yang mengkreditkan kendaraan bermotor, baik itu apakah mobil atau kendaraan, itu wajib didaftarkan fidusia atau mendapatkan sertifikat fidusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, di mana fidusia itu adalah akte yang dibuat antara debitur dalam arti pemohon kredit dengan kreditur di hadapan notaris, kemudian daftarkan di instansi terkait. Dalam ini mana? Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian terbitlah sertifikat fidusia. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana kalau ada debt collector yang menarik di jalan atau di rumah secara paksa? Saya tegaskan itu tidak boleh dan melanggar hukum. Nah, kalau ada debt collector yang melakukan tersebut, maka debt collector dapat dikenakan pasal 368 tentang perampasan. Dan juga kalau dia sampai merusak kunci atau mengambil secara paksa, bisa dikenakan juga pasal 365 tentang pencurian. Dan juga bisa juga kalau debt collectornya itu memaki-maki atau membuat perasaan kita tidak senang atau tidak mengenakan, bisa dikenakan pasal 335 KUHP. Gitu. Nah, terus kalau ada pihak debt collector yang seperti itu, bagaimana caranya? Pertama, tanyakan, Bapak ada surat kuasa dari leasing atau surat tugas? Nah, gitu ya. Kedua, tanyakan lagi, Bapak apakah ada sertifikasi berkaitan dengan debt collector itu? Itu ada sertifikasinya debt collector. Nah, ketiga, tanyakan, apakah ada sertifikat fidusianya Bapak? Nah, terus tanyakan identitas dari pihak debt collector tersebut, gitu. Nah, kalau pihak debt collector itu memberikan surat tugas, surat kuasa maupun ini sertifikat fidusia, ingat, tidak serta-merta dapat mengambil barang dari konsumen atau debitur. Kenapa? Saya sampaikan, sekalipun ada sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, tidak serta-merta dapat menarik. Dapat dilakukan penarikan apabila adanya penetapan dari pengadilan. Nah, baru dia dapat melakukan eksekutorial tanpa melalui jurusita pengadilan. Itu, ya. Jadi sekali lagi, sekalipun ada sertifikat fidusia tidak serta-merta dapat menarik, harus ada penetapan pengadilan. Nah, kalau nggak ada sertifikat fidusia gimana, Cak Hendra, gimana? Itu jelas salah lagi. Kenapa saya sampaikan salah? Karena jelas dalam Undang-Undang 42 tahun 99 tentang fidusia harus daftarkan fidusia. Kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing Romawi 17 garing tahun 2019 itu jelas. Kata eksekutorial dalam sertifikat fidusia tidak serta-merta dapat melakukan eksekusi, tetapi harus melalui putusan atau penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan dalam hal ini, ya. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada juga, dia melanggar peraturan, ya, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2012 tentang pendaftaran fidusia. Itu
Sanksinya apa? Sanksinya leasing atau lembaga pembiayaan yang tidak ada sertifikat fidusiar itu dapat dikenakan sanksi administratif dan yang paling berat dicabut izinnya. Jadi saya sampaikan poinnya adalah debt collector tidak boleh menarik secara paksa karena itu melanggar hukum, dan lembaga pembiayaan atau leasing itu wajib mendaftarkan setiap unit kendaraan bermotornya yang diberikan kepada debitur itu harus ada sertifikat jaminan fidusia serta penetapan pengadilan untuk menarik unit itu. Oke, sekilas dari saya, Cak Hendra. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.